Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 25 Mencari Kebahagiaan dan Ketenangan. Dikta berdiri dari posisinya hendak pergi sebelum sosok Bianca datang. Dan naik ke panggung merebut mic moderator dan membuat semua mata menatap kepadanya. Kalian tahu, konsultan pernikahan yang kalian banggakan ini pernah gagal dalam pernikahannya. Kalau pernikahan dirinya sendiri saja berantakan. Bagaimana kalian bisa berpikir dia bisa memberikan solusi untuk pernikahan kalian? Cecar Bianca menodong Dikta. Semua terdiam, Dikta tetap tenang. Tampak beberapa peserta yang tidak mengetahui hubungan pernikahan Dikta saling berbisik. Benar Mbak, tanya moderator tersebut kepada Dikta. Dikta tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Saya pernah gagal dalam pernikahan pertama saya karena saya gagal menjaga rumah tangga saya selama 5 tahun. Semua membulatkan mata sempurna, bahkan salah satu dari mereka langsung berdiri dan menodong Dikta. Kok bisa sih dia jadi konsultan kita? Dia aja gagal dalam pernikahannya. Semuanya mengangguk setuju yang membuat Bianca tersenyum penuh kepuasan. Sikap kalian seperti angka yang cacat dalam bilang perhitungan. Ujar Dikta berjalan mengambil mini board dan spidol. Apa maksudmu? Tanya Bianca geram. Dikta tidak memperdulikannya. Dia mulai menghitung bilangan perkalian dari 1 sampai 10 beserta jawabannya. Namun sengaja menjawab salah pada bilangan kelima. Bilangan kelima salah Mbak, harusnya jawabannya 5. Teriak salah satu peserta disambut anggukan peserta lain. Nah, tepat sekali. Dikta menunjuk mereka semua dengan spidol. Kalian hanya melihat satu kesalahan tanpa memikirkan bahwa yang lainnya benar. Dek, semua tertampar kenyataan. Perumpamaan yang diberikan Dikta benar-benar menamparkan abis seluruh orang yang ada di sana. Dikta menyimpan mini board dan spidol tadi ke meja, kemudian berjalan ke arah Bianca. Bagaimana? Tanya Dikta mendelik dan menyodorkan tangannya meminta mic yang ada pada Bianca. Aku takut kau kehabisan kata-kata, biarkan aku yang menggantikanmu bersuara. Bianca terdiam, pipinya memerah malu. Ia menyerahkan mic itu kepada Dikta kemudian berdiri dengan kaki gemetar. Ini sudah kedua kalinya dia dibuat mati kutu dengan cara yang bahkan tidak pernah Bianca sangka. Dikta menonaktifkan mic tersebut kemudian mengambil mic-nya sendiri dan mulai berbicara di depan sana. Kegagalan adalah sebuah keberhasilan yang tertunda? Menurutku bukan. Kegagalan adalah di mana merupakan bagian cacat dari chapter pertama kehidupan. Dan kita harus membukanya karena biasanya di chapter berikutnya jauh lebih baik. Jelas Dikta yang membuat semuanya menunduk malu. Aurel dan Sean yang tidak tahu apa-apa juga ikut diam dan saling melempar tatapan bingung atas kemunculan Bianca. Kenapa orang gagal tidak pernah diberikan kesempatan? Padahal secara logika orang gagal adalah orang yang bisa belajar dari kegagalannya. Kalian berpikir menjaga rumah tanggaku saja aku sendiri tidak bisa. Jelas, bagaimana bisa kau memberikan konsultasi pernikahan kalau pernikahanmu saja berantakan? Cecar Bianca bersuara. Nah itu jawabannya. Maka karena pernikahanku berantakan.
Jadi aku tahu apa saja yang menjadi kesalahan dan yang seharusnya tidak kulakukan. Dan itu semua yang aku bagikan kepada kalian agar kejadian yang sama tidak menimpa kalian. Jelas Dikta kembali menamparkan Bianca dalam dek. Bianca lemas. Dikta seperti tidak kehabisan kata-kata membalas perkataan mereka semua dengan caranya sendiri. Kalian bilang pernikahan yang gagal adalah aib, padahal kalian tidak tahu itu adalah sebuah keberhasilan. Berhasil kenapa? Ya, setidaknya kalian berhasil mendampinginya sampai saat itu. Dan itu bukanlah kegagalan melainkan batu loncatan. Jika semua orang berpikir seperti ini, tentunya tidak akan ada kata minoritas di kalangan orang gagal. Dikta menaruh mic-nya kemudian berjalan ke kursi melewat Bianca dan mengambil tasnya. Saat Dikta kembali berbalik, dia sengaja mendekatkan dirinya kepada Bianca dan berbisik. 20, Bianca, Assalamualaikum. Dikta berjalan meninggalkan area seminar itu setelah menamparkan abis mereka semua. Dengan kalimat dan mempermalukan kata-kata mereka sendiri dengan elegan. Sean dan Aurel yang menggendong akta berdiri, mereka menyusul Dikta keluar dari sana. Dengan kata lain, seminar itu sudah selesai. Dek, Dikta, dia tadi siapa? Tanya Sean meraih tangan Dikta agar berhenti berjalan. Siapa, Bianca? Dia bukan siapakah? Lebih baik kakak sama Aurel ngambil catering makanan buat acara pengajian kematian Bang Robi. Aku sama Akta mau ke rumah sakit dulu, jawab Dikta. Beneran kan gak ada apa-apa? Tanya Sean yang merasa Dikta berbohong. Tidak ada kak, jawab Dikta mengambil akta dari Aurel. Aku naik taksi aja, kebetulan aku mau ambil pesanan makan siang buat Bang Robi di restoran depan. Jadi Kak Sean dan Aurel bisa pergi. Sean menatap Aurel dan mengajaknya masuk ke mobil karena mereka akan menjemput pesanan catering. Selepas kepergian Sean dan Aurel, Dikta berjalan menyeberang jalan menggendong Akta untuk ke restoran yang ada di seberang jalan. Dikta sengaja beli di sana karena hanya di sana yang menyediakan babat goreng kesukaan Adam. Di saat Dikta sedang menunggu pesanannya, tiba-tiba Bianca datang dan menggenggam erat tangan Dikta. Urusan kita belum selesai. Dan kau tidak berhak menyentuhku, balas Dikta menghempaskan tangan Bianca. Oh, rupanya kau sedang memesan makanan kesukaan Adam. Kau tahu kenapa Adam suka babat goreng? Karena aku pernah membawakannya makanan ini. Dikta tersenyum kecut. Oh, bagus sekali. Kau membuat suamiku menyukai makanan yang akan dimakan berdua bersama istri sahnya. Tadi aku salah bilang. Sebenarnya aku memesan toge goreng tadi. Bianca terdiam. Maksudku juga toge goreng. Oh iya. Dikta mengambil pesanannya. Padahal yang aku pesan adalah babat goreng beneran. Jelek. Dikta berjalan meninggalkan Bianca di sana setelah membayar pesanannya. Dokter Adamnya ada? Tanya Dikta pada seorang suster saat dia berjalan di koridor rumah sakit tersebut. Istrinya Dokter Adam ya? Dokter Adam ada di ruang prakteknya, Mbak. Jawab suster tersebut sembari tersenyum kepada Dikta.
Dikta mengangguk dan membalas senyuman tersebut kemudian berjalan menuju ruangan praktek Adam. Dengan menggendong akta serta tangan satunya membawa makan siang untuk suaminya. Assalamualaikum, Mas Adam. Dikta masuk ke dalam ruangan tersebut. Adam yang memang sedang berada dalam jam istirahatnya tampak memainkan ponselnya. Sebelum dia mengangkat kepalanya atas kehadiran istri dan anaknya. Waalaikumsalam, sayang, kamu datang? Adam berdiri kemudian berjalan ke arah Dikta. Dikta menaruh makanan yang dia bawa di meja kemudian mencium tangan Adam. Sebelum Adam mengecup puncak keningnya. Anak ayah juga datang. Kamu mau ngapain kesini sayang? Mau ngelihatin ayah kerja ya? Adam mengambil akta dari gendongan Dikta dan menciumi pipinya. Kamu sama siapa kesini sayang? Dikta menatap Adam. Berdua aja sama akta, naik taksi. Kok kamu mau repot kesini sih? Kan ini lumayan jauh dari rumah, kasihan pasti akta capek. Jawab Adam mengajak Dikta duduk. Sekalian aja, tadi aku ada seminar jadinya sekalian mampir ke sini deket dari tempat seminar soalnya. Dikta membuka kotak makanannya. Kamu jadi motivator lagi, kan Mas udah bilang gak usah kerja, kamu fokus aja rawat anak kita. Mas gak mau kalau kamu capek-capek. Adam menatap Dikta dengan tatapan berbeda. Aku jadi motivator bukan karena bayarannya Mas. Terus, kalau Mas tanya aku bakal jawab aku sedang mencari kebahagiaan dan ketenangan. Dengan berbagi harta, pikiran, dan tenaga, juga berbagi maaf dari hatiku. Jawaban Dikta tepat yang membuat Adam terdiam. Dikta menyendokkan nasi dan hendak menyuapkannya kepada Adam. Adam membuka mulutnya sebelum Dikta menarik sendok dan memencet hidung Adam pelan. Baca doa dulu Mas. Astagfirullah. Adam teringat kemudian membaca doa dan lanjut disuapi makan oleh Dikta dalam keadaan Adam yang sedang menggendong akta. Mas, menurut Mas kesetiaan itu ibarat apa? Tanya Dikta menatap Adam setelah kotak makanannya sudah habis. Adam berpikir sejenak sementara itu Dikta mengambil gelas dan menuang air yang tersedia di ruangan Adam. Kesetiaan itu ibarat angin, tidak dapat dilihat dan tapi dapat dirasakan. Kalau menurut kamu apa? Tanya Adam balik setelah menjawab pertanyaan Dikta. Dikta tidak menjawab, dia mendekatkan kursinya ke samping kursi Adam. Kemudian memutar kursi Adam yang memiliki roda agar menghadap ke arahnya. Kesetiaan itu bersanding dengan kejujuran, dan mereka ibarat satu nyawa dan raga. Jawab Dikta memberi jeda. Jika kejujuran adalah mata. Dikta meminumkan air kepada Adam dan menyentuh dada Adam pelan. Maka kesetiaan adalah hatinya. Adam meminum habis air dari gelas itu sesaat setelah Dikta kembali merapihkan kotak makanannya dan mengambil akta dari Adam. Kalau gitu aku pulang dulu ya Mas, ada acara pengajian Bang Robi nanti malam. Jawab Dikta berdiri namun belum sempat dia melangkah Adam sudah menarik tangannya. Sehingga Dikta terjatuh di pangkuan Adam. Kenapa buru-buru? Aku belum melepas rindu. Jawab Adam menatap Dikta penuh cinta. Aku pernah mendengar kalimat jika dua orang pasangan menatap penuh cinta maka Allah akan menatapnya dengan belas kasihan. Dikta mendorong wajah Adam dan kembali.
Ketika di rumah Mas bisa melepas rindu sepuasnya. Bahu Adam melorot lemas. Aku mencintaimu. Dikta mencium pipi Adam yang membuat Adam memerah sesaat setelah kepergian Dikta. Dikta berjalan menggendong Akta keluar dari ruangan Adam. Ia berjalan melewati koridor rumah sakit sampai akhirnya Dikta tidak sengaja berpapasan dengan sosok yang hari ini sangat mengganggu dirinya. Bianca. Bersambung.